Aksi pembegalan seorang driver ojek online terekam kamera pengawas di kawasan Simpang 4 Lubuk, Kota Padang. Motor dan HP korban dirampas oleh 5 orang pelaku yang menggunakan mobil dan senjata api jenis airsoft gun dengan modus menuduh korban sebagai pelaku tawuran. Berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV, kelima pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian Satreskrim Polresta Padang. Dari salah satu pelaku, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk melakukan aksi begal. Saat menjalankan aksinya, para pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menuduh korban sebagai pelaku tawuran yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Korban bahkan sempat dipukuli dan diancam dengan pistol. Kejadian sekitar pukul 4 pagi. Ya. Kemudian dari pengaduan tersebut kita melakukan pendalaman dan akhirnya kita mengungkap 2 orang pelaku yang kemudian berkembang terhadap 3 orang lainnya. Saat ini kita sedang lakukan pendalaman. Barang bukti yang diamankan ada senjata jenis airsoft gun sebanyak 2 pucuk, kemudian satu kendaraan milik saudara pelapor atas nama Radul jenis Honda Scoopy, dan 2 kendaraan lain yang sempat diamankan oleh tersangka pada saat mereka melakukan aksi membubarkan aksi tawuran di wilayah Kota Padang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazila Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai 2 kelompok warga yang kembali tawuran di kawasan Basura, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sejumlah pelaku tawuran. Dua kelompok warga kembali terlibat tawuran di kawasan Basura, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Ini ketangkep nih. Orang. Dua kelompok warga saling serang menggunakan petasan hingga senjata tajam. Aksi tawuran juga menutup ruas jalan sehingga pengendara tidak berani melintas. Petugas Polres Metro Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran. Petugas juga mengamankan sejumlah warga yang terlibat tawuran. Belum diketahui jumlah korban luka-luka akibat peristiwa ini. Sementara penyebab tawuran juga belum diketahui, namun tawuran di kawasan ini sudah sering terjadi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan kembali menangkap 2 pelaku yang diduga sindikat produsen dan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang pelaku, sementara 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polres Goa berhasil mengungkap kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan, dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Satreskrim Polres Goa telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf perpustakaan. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke pendidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke pendidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka.
9 sudah kita lakukan penahanan, 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Sementara dari penyelidikan lanjutan, Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan kembali menangkap 2 pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu tersebut. Awalnya polisi menggiring 8 diduga pelaku dan ternyata 2 diantaranya merupakan pelaku baru yang memiliki peran untuk mengedarkan uang palsu. Dari hasil interogasi awal, salah satu pelaku mengaku mengedarkan uang palsu sebanyak 20 juta rupiah yang diperoleh dari salah satu tersangka. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang pelaku, 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, buntut dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu tersebut, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Dia mendorong kawan-kawan bahwasanya rektor hari ini harus bertanggung jawab full, karena kami menduga kuat bahwasanya segala permasalahan itu adalah motif untuk melindungi atau membiarkan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di perpustakaan. Itu sangat mencoreng dan menjadi dosa besar atas dunia pendidikan. Kasus produksi miliaran rupiah uang palsu tersebut kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, kericuan terjadi antara pekerja proyek dengan warga di Pulau Rempang, Batam. Akibat peristiwa ini 8 orang terluka. Pulau Rempang yang menjadi lokasi proyek strategis nasional atau PSN kembali memanas usai bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Garaha atau PT MEG selaku pihak pengembang PSN Rempang Eco City. Bentrok berawal saat warga melihat beberapa pria diduga pekerja proyek PT MEG melakukan pengerusakan terhadap spanduk penolakan PSN Rempang Eco City. Warga yang kesal langsung mengejar para pelaku pengerusakan serta menangkap dan menyekap seorang pekerja PT MEG. Selang beberapa lama, puluhan orang yang diduga pekerja PT MEG mendatangi lokasi hingga terjadi bentrok antara pekerja dan warga. Kita bawa ke sini, datanglah salah satu orang, katanya mengaku TNI, bebaskan aja kata dia. Masyarakat tak mau lah, karena masyarakat sepanduk masyarakat kecil besar udah terlalu banyak disobek di orang. Ini pun tidak ada penjelasan. Tak lama datanglah mereka. Mobil dulu langsung diambil, jemput paksa langsung pergi, tak lama datang lah. Saat pakai lori itu datang. Langsung nyerang, tak lama langsung tak brutal. Sementara itu, pihak PT MEG mengecam aksi penyekapan yang dilakukan warga terhadap pekerjanya. Pihak perusahaan berjanji akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa ini. Kami tidak pernah ada menyekap manusia di sini. Kami turun dengan bakti sosial kami. Tapi kalau akhirnya ada salah satu teman kami, saudara kami yang disekap, itu sudah pidana. Ya itu clear. Disekap dan dilakukan hal yang tidak baik itu pidana. Kami selaku MEG akan melakukan langkah tegas. Kedua belah pihak, baik warga maupun PT MEG saling melaporkan peristiwa ini ke Mapolresta Barelang. Polisi pun berjaga di lokasi untuk menghindari bentrokan susulan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Jelang penahanan Agus Difabel atau IWAS, tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan Agus nantinya ke Lapas Lombok Barat. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus Difabel alias IWAS. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus Difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang
bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk memantau perkembangan kasus penganiayaan yang menimpa dokter koas bernama Muhammad Lutfi. Kompolnas tiba di Polda Sumatera Selatan untuk mengecek langsung detail peristiwa penganiayaan. Pihak Kompolnas juga sudah bertemu dengan sejumlah pihak, yakni korban Lutfi, pihak Fakultas Kedokteran, serta penyidik dari Jatanras Polda Sumatera Selatan. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengungkapkan bahwa ada proses penyelidikan. Penyidik mengamankan semua jejak digital yang tersimpan di handphone pelaku maupun saksi-saksi. Soal kecepatan Anda tersangka ataukah tidak, tapi memang secara faktual, ya, karena kami juga cek, kami lihat beberapa jejak digital yang ada, tidak hanya yang ada dalam sosial media, tapi juga jejak digital yang didapatkan oleh teman-teman penyidik, itu memang memungkinkan untuk segera ada penetapan tersangka. Dan sudah ada penetapan tersangka, dan tersangkanya sekarang saat ini ditahan. Nah, menurut kami proses ini juga sangat baik. Nah, yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah kalau ada pertanyaan ini bagaimana dengan berbagai dinamika di sosial media. Nah, saya kira mengingatkan teman-teman Polda, mengingatkan kami dan mengingatkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia bekerja secara profesional. Basisnya adalah alat bukti yang nyata, gitu ya, alat bukti yang kuat, apalagi ada jejak. Sementara itu, polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya terkait penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang. Dan untuk kepentingan investigasi, Universitas Sriwijaya juga mengistirahatkan Lady dari seluruh kegiatan mahasiswa. Usai dimintai keterangan oleh polisi, Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti berlari ke arah mobil menghindari rekan media untuk dimintai keterangan. Lady dan ibunya mendatangi Polsek Ilir Timur 2 Palembang untuk diperiksa sebagai saksi kasus penganiayaan Dr. Koas yang dilakukan supir mereka. Keduanya dicecar dengan 35 pertanyaan seputar awal kejadian dan penyebabnya. Ibunda Lady, Sri Meliana atau Lina Dedi, meminta maaf kepada korban Ananda Lutfi atas penganiayaan yang dilakukan supir mereka Fadila alias Datuk yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Sementara itu, Universitas Sriwijaya terus mendalami insiden pemukulan terhadap salah satu dokter koasnya. Tim investigasi internal pun terus bergerak untuk mencari data tambahan. Korban pemukulan Lutfi dan pelaku Lady juga telah diperiksa oleh Satgas Unsri. Kini keduanya diistirahatkan oleh universitas untuk mempermudah proses investigasi.
Dan Lutfi sekarang masih statusnya mahasiswa? Mahasiswa Unsri semua, keduanya masih status aktif. Berarti membantah isu yang diskors katanya Pak? Skor itu belum diputuskan. Belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Begitu. Apabila terdapat pelanggaran itu seperti apa? Pasti sesuai dengan buku pedoman, Pak. Apa Pak? Ya. Apa pedoman Pak? Salah satunya bisa mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing, bahkan pemberhentian. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady Sri Meliana dan supirnya menemui koordinator koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas. Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Lady diganti. Fadila, supir Ibu Lady pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila ditetapkan sebagai tersangka. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta. Pemeriksaan itu dilakukan karena tersangka disebut sering marah. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengungkapkan tindakan penganiayaan dilakukan George tak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan. Sebab menurut dirinya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dugaan tersebut. Kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, massa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta bersamaan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Massa menuntut KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Massa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa menyerahkan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Tuntutannya adalah per hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 lalu terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku tuh siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa, Yasona menjelaskan ia dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK. Biasalah itu formalitas, tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung, ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya, 57, kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta. Ini bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan Pak, barang bukti yang berkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang ya alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1.
bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Ini yang dilakukan oleh tim khusus Kejati DKI, ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan. Sementara penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku aktif untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Dan untuk mengetahui informasi terbaru soal penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan Jakarta, kita akan bergabung dengan Syahreza Zanski di Gedung Kejati Jakarta. Selamat siang Syahreza, apa saja yang didalami Kejati dalam penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan? Ya, Zila dan juga pemirsa, terkait apa saja yang didalami oleh pihak Kejati, fokusnya memang hingga saat ini soal dugaan penggunaan ataupun kegiatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Daerah Khusus Jakarta dengan menggunakan tahun anggaran 2023, di mana pada Rabu kemarin dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejati terhadap kantor Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu sore kemarin. Dan dalam penggeledahan ini terdapat beberapa barang bukti, barang sitaan yang dibawa oleh pihak Kejati, diantaranya adalah perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, komputer, dokumen, dan berkas penting lainnya, hingga uang sebesar 1 miliar rupiah, di mana kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan per 17 Desember 2024 kemarin. Namun belum jelas kegiatan apa yang disebut penyimpangan oleh pihak Kejati, namun dipastikan bahwasanya dugaan tipikor ini nilainya mencapai 150 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2023 oleh Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Zila dan juga pemirsa, perlu diketahui informasi soal tipikor ini dari pihak Dinas Kebudayaan sendiri ini dengan membuat stempel dan juga nota palsu dari pihak ketiga dari setiap penyelenggaraan kegiatan yang terjadi pada tahun 2023, sehingga inilah yang menjadi dasar daripada pendalaman dilakukan oleh pihak Kejati untuk mengusut dugaan kasus penyelewenangan kegiatan oleh pihak Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Daerah Khusus Jakarta tentunya. Zila dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya kasus ini sudah didalami sejak November 2024 dan naik ke tahap penyidikan pada 17 Desember 2024. Dan memang dari informasi yang kami terima, pasca dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejati,
ini ada Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta yang langsung dinonaktifkan oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta begitu pasca dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejati. Dan dari pihak Pemprov Daerah Khusus Jakarta sendiri mengkonfirmasi soal penggeledahan tersebut dan mendukung pihak Kejati untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga nantinya bisa diharapkan bisa berjalan dengan lancar untuk pendalaman kasus dugaan penyalahgunaan kegiatan tahun anggaran untuk Dinas Kebudayaan tahun 2023 yang sebesar 150 miliar rupiah. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu sekali lagi soal apa saja hasil penggeledahan dan juga pendalaman dilakukan oleh pihak Kejati. Namun bisa dipastikan bahwasanya pihaknya sudah menyita beberapa barang bukti dan kini masih mendalami beberapa bukti-bukti lainnya termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang mencapai 150 miliar rupiah. Sementara itu Zila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas laporan Anda langsung dari depan Gedung Kejati DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan informasi lainnya, pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Harvey Mois berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami Sandra Dewi, Harvey Mois, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika Papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat yang mulia. Istri beliau namanya juga Dewi yang mulia. Sandra, Chandra, Dewi, semua yang mulia. Tapi tenang, kita dari susah, senang, sekarang susah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus. Titip anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari biar papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana. Sementara itu, sehari sebelumnya, terdakwa lain kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah, Tamron Tamsil alias Aon, juga membacakan pledoinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Aon yang dituntut 14 tahun penjara mengaku menyesal menyetujui kerjasama dengan PT Timah. Nanti coba membacakan setelah. Bersama 3 terdakwa lainnya, yakni Hasanji, Albani, dan Buyung, Aon yang juga pemilik CV Venus Inti Perkasa ini membacakan nota pembelaannya. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Tamron tak kuasa menahan tangis saat membacakan pledoinya. Ia mengaku menyesal telah menyetujui kerjasama sewa smelter dengan PT Timah yang justru menyeretnya ke meja hijau. Ia hanya berniat membantu meningkatkan produksi PT Timah agar bisa menjadi pemasok logam timah nomor 1 di dunia. Ia menambahkan kesedihannya terhadap warga Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang disita membuat sekitar 2.000 karyawannya harus di-PHK. Tamron pun berharap majelis hakim menerima pembelaannya dan membebaskan dirinya. Bisa diulang
Diulang kembali, saya tidak akan menyetujui CV Venus Inti Perkasa untuk melakukan kerjasama dengan PT Timah. Akibat kerjasama ini, saya harus mengorbankan keluarga saya dan hasil seluruh jerih payah saya. Usaha-usaha yang telah saya bangun dari dulu. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Kobaran api disertai asap tebal membubung tinggi saat kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Jalan Bambu Apus 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah serta usaha laundry yang berada di bagian belakang rumah. Dalam kebakaran tersebut sempat terjadi ledakan yang berasal dari kabel listrik saat petugas sedang memadamkan api. Sementara itu, kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Percikan api kemudian menyambar ke material yang mudah terbakar hingga membakar seluruh bangunan rumah dan tempat usaha laundry. Baik, saya dapat informasi dari warga, laporan kebakaran tadi pukul 10.48, sampai saat ini sudah selesai. Nah, informasi yang terbakar ini tempat laundry, Pak, laundry. Kemudian informasi penyebab dari informasi yang pemilik rumah itu dari kebocoran gas. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, hampir sepekan permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir pasang laut dengan ketinggian 50 hingga 1 meter. Akibatnya, warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir dan banyak warga terserang penyakit. Hingga Sabtu sore, permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam air dengan ketinggian mencapai 50 hingga 70 cm. Hampir 1 minggu warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir pasang laut. Hal tersebut membuat warga baik anak-anak hingga orang dewasa mengeluhkan penyakit gatal-gatal, diare, hingga demam lantaran lamanya air yang merendam kawasan mereka tinggal. Tak hanya itu, banyak warga yang menutup usaha rumahan mereka karena air rob. Gatalnya uji bila mendalik gatalnya ini baru air got gini. Ke depan mungkin lah, udah capek saja mungkin turunlah air lah pada 1 hari 2 harian. Kalau dari awal tanggul, kalau mungkin tanggul jalanan. Wah udah hancur aja diambilin orang. Lihat, bobolin, paling dimajuin rumah. Pengennya minta diperbaikin lagi Pak ya? Perbaikin lagi dari awal, kesian warga waduh kalau begini nih nggak bisa usaha. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki dan meninggikan tanggul penahan air laut yang semakin hari semakin rusak. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan lapak di pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk. Peristiwa itu terjadi diduga karena fondasi bangunan lapak tergerus aliran Sungai Gembong. Ambruknya puluhan lapak pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam video amatir warga. Peristiwa ini sempat membuat para pedagang di lokasi kejadian histeris. Total ada 10 lapak pedagang di bantaran Sungai Gembong yang ambruk. Beruntung saat kejadian para pemilik lapak sedang tidak berada di dalamnya. Namun sejumlah barang ikut hanyut terbawa arus sungai. Setelah mendapat laporan, petugas BPBD membantu warga mengevakuasi reruntuhan bangunan. Penyebab ambruknya lapak pasar ikan disebabkan karena pondasi tak kuat menahan derasnya air Sungai Gembong.
Ini biasanya saya aku tilem Pak di dalam Pak. Tidak pernah ada di bedak ikan. Sing jual ikan anak saya Pak. Berapa bedak yang tergerus itu Bu? Dua ya. Bedak saya 2. Terus yang lainnya? Terus 3. Sudah menghimbau ke warga untuk tidak berjualan di sepanjang bantaran sungai dan memindahkan semua dagangannya. Ya. Nah, penyebab dari bencana ini adalah bantaran sungai yang rapuh. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau kepada pemilik lapak di bantaran sungai agar mengosongkan dagangannya karena rawan terjadi ambruk susulan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Sebuah pagar tembok milik SPBU roboh dan menimpa 3 orang pejalan kaki di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang tewas, 1 lainnya luka-luka. Inilah rekaman CCTV saat 3 orang pejalan kaki tertimpa reruntuhan material tembok bangunan di Jalan Ginting Gang Karya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya terlihat sejumlah warga dan kendaraan melintas di jalan tersebut. Tak berselang lama, 3 orang korban yang merupakan warga sekitar melintas, tiba-tiba pagar tembok dengan ketinggian 3 meter ambruk menimpa korban. Warga langsung mengevakuasi korban, namun naas saat dilakukan evakuasi 1 orang warga bernama Muslimah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Ika meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sedangkan seorang ibu rumah tangga bernama Nuraimah mengalami luka-luka dan kini masih mendapatkan perawatan medis. Sampai sejauh ini kita masih melakukan penyelidikan. Memang tembok ini kita duga sudah lama berdiri dan juga SPBU yang dimaksud itu sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga memang kita duga temboknya sudah lama berdiri. Pasca peristiwa ini terjadi, lokasi kejadian masih terpasang garis polisi dan ditutup sementara sampai dengan nantinya penyelidikan selesai dilakukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Derasnya air yang membawa material kayu menghantam rumah-rumah warga. Hancur rumah semua. Banjir bandang menerjang ratusan rumah di Desa Kota Tua dan Desa Simaninggir di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Derasnya air yang membawa material kayu menghantam rumah-rumah warga. Bahkan sejumlah rumah warga hilang tersapu derasnya aliran air. Banjir bandang terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat terjangan banjir bandang, sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banyak warga yang trauma akibat peristiwa banjir bandang yang menerjang rumah mereka. Datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Jadi histeris lah semuanya, orang teriak. Jadi lama-kelamaan airnya besar, kayu pun datang semuanya dari jalan itu. Tinggi bang airnya? Iya bang, jadi tadi udah nggak ada harapan lah untuk selamat. Belum diketahui jumlah pasti rumah yang rusak dan jumlah korban jiwa serta korban hilang. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap 900 meter dari puncak. Material vulkanik letusan yang terbawa angin mengakibatkan hujan abu di sejumlah desa yang berada di kaki Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV BPBD Kabupaten Lumajang yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Akibat intensitas letusan Gunung Semeru cukup tinggi, sejumlah desa yang berada di kaki Gunung Semeru dilanda hujan abu dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, status Gunung Semeru saat ini berada di level 2 atau waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Bekas hujan abu.
Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Memasuki masa liburan Natal dan Tahun Baru, sejumlah sopir bus di Terminal Kalideres mengikuti tes kesehatan termasuk tes urin. Tes ini dilakukan untuk memastikan sopir mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh narkoba. Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah sopir di Terminal Bus Kalideres menjalani tes kesehatan dan tes urin untuk memastikan sopir mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Dari hasil tes yang dilakukan, terdapat 2 sopir bus yang kedapatan memiliki tensi darah tinggi, namun diperbolehkan membawa kendaraan dan mengangkut penumpang setelah diberikan obat oleh tim medis kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Sangat bagus sekali untuk demi keselamatan, terutama ya pertama mungkin keamanan pengemudi dan keselamatan di jalan juga perlu. Nah, kita dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI, kemudian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Puskesmas Jakarta Barat, yang mana memastikan bahwa pengemudi yang berangkat dan mengangkut penumpang itu dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut, begitu. Sementara seluruh sopir bus tidak ada yang terbukti positif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, jelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah penumpang sudah mulai memadati Stasiun Senen Jakarta. Warga memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang sudah mulai memadati Stasiun Pasar Senen sejak pagi hari tadi. Penumpang memilih membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman demi mengantisipasi kehabisan tiket dan juga harga tiket yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menyediakan 741.000 tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru. Antrian panjang kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau ramai sejak Kamis dini hari. Arus lalu lintas dipenuhi ribuan kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan eksekutif dan reguler, antri panjang hingga keluar dermaga. Para pengguna jasa penyeberangan mengaku sudah berjam-jam lamanya belum bisa masuk ke dermaga tersebut. Salah satu faktor terlambatnya penyeberangan diakibatkan adanya faktor cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Selain faktor cuaca buruk, musim libur Natal dan Tahun Baru saat ini juga mendominasi kemacetan. Banyak warga yang mudik lebih awal khawatir terjebak kemacetan pada 1 hari jelang perayaan Natal. Dan guna mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak telah menyiapkan 7 dermaga dan 57 kapal ro-ro. Selain Pelabuhan Merak, Pelabuhan BBJ dan Pelabuhan Pelindo akan dijadikan lokasi penyeberangan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini jelang libur akhir tahun, kita sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Stasiun Senen dan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Henry Aprila di Stasiun Senen terlebih dahulu. Henry, apakah sudah terjadi peningkatan penumpang dan mayoritas ke arah mana? Ya baik Bernadetta dan juga pemirsa, ini tentunya jika kita berbicara terkait dengan penumpang sendiri, per hari ini data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Indonesia yang menyampaikan bahwa untuk hari ini keberangkatan ada sekitar 18.000 kurang lebih keberangkatan untuk yang dilakukan per hari ini. Kemudian untuk kepadatan sendiri semakin siang ini semakin ramai karena mengingat ini sudah H-6 menuju jelang libur Nataru atau Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Kemudian Bernadetta juga pemirsa dapat kami sampaikan memang untuk tujuan favorit yang masih menjadi lokasi untuk para penumpang ini salah satunya adalah
Solo, Malang, Yogyakarta, dan juga Surabaya yang masih menjadi lokasi favorit. Tentunya juga tadi kami sempat mendengar informasi yang juga disampaikan oleh para calon penumpang maupun penumpang. Ini menyampaikan membeli tiket sudah jauh-jauh hari karena mereka memilih beli tiket jauh-jauh hari mengantisipasi adanya kepadatan, kemudian juga mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Dan tentunya juga kepadatan sendiri, informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Indonesia juga menyampaikan puncak dari arus mudik Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 ini ditempatkan di 21 Desember 2024 yang diperkirakan akan terjadi kepadatan begitu. Tentunya untuk situasi dan juga saat ini sejumlah persiapan sudah mulai dilaksanakan, kemudian juga untuk tiket dan juga ketersediaan ketersediaan kereta. PT KAI Indonesia Daob AP 1 Jakarta menambahkan 17 kereta, diantaranya 12 kereta untuk stasiun Senen Jakarta, begitu juga dengan 5 kereta tambahan untuk stasiun Gambir, dan tentunya juga untuk tiket ini disediakan sebanyak kurang lebih 700.000 tiket, dan hingga saat ini yang terjual sudah sebanyak 400.000 tiket kurang lebih yang terjual untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tentunya ada pun himbauan juga dari Humas PT KAI Indonesia yang menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk tetap mengcross-check terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Kemudian untuk para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini bisa membeli tiket secara langsung tepatnya di stasiun Senen maupun di stasiun Gambir, tepatnya di Daob 1 Jakarta. Kemudian juga untuk himbauannya kembali untuk tetap menjaga peraturan, tetap mematuhi peraturan, maksud kami tetap menjaga kebersihan dan terutama juga tetap menjaga barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan terus memantau dan melihat untuk pantauan jelang libur Nataru atau Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pada Deta. Baik, jika di Pasar Senen sudah mulai ramai para pemudik, kita akan pantau kondisi selanjutnya di Pelabuhan Merak bersama rekan kami Iskandar Nasution. Iskandar, apakah kepadatan penumpang masih terjadi hingga siang hari ini? Ya, bisa dapat saya informasikan pada hari siang ini angkutan kendaraan menuju ke Pelabuhan Provinsi Lampung saat ini memang terpantau padat ya. Hal ini dimungkinkan karena memang pada H-5 besok itu adanya pembatasan kendaraan untuk kendaraan truk. Nah, hal ini sesuai dengan penerapan pembatasan angkutan barang non tol dan di jalur tol jelang libur Natal dan Tahun Baru ini. Hal ini sesuai dengan keputusan SKB yang membatasi angkutan barang selama Natal dan Tahun Baru. Ini berlaku mulai besok ya, Jumat malam pukul 00 hingga hari Minggu pukul 00. Demikian Deta. Baik, terima kasih Iskandar atas laporan Anda. Angkutan barang akan dibatasi mulai besok hari, dan demikian pemirsa update terkini. Kita mengucapkan terima kasih pada Henry dan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibandingkan hari biasa. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Jelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mengalami lonjakan. Pihak Pelni pun menambah rute kapal guna melayani para penumpang yang akan pulang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami lonjakan. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi turun ke Pulau Flores sejak tanggal 11 Desember 2024. Pelni pun membuat rute tambahan bagi armada guna melayani para penumpang Nataru. Sejumlah pemudik mengungkapkan lebih memilih menggunakan transportasi laut karena harga tiket yang murah. Dari mana ini? Dari Berau mau ke Mapongo. Dari mana? Dari Berau. Berau. Ya, Kalimantan Timur. Baru libur Natal ya? Ya, berlibur. Kenapa memilih menaiki kapal Pelni kan? Kebetulan kemarin dapat tiketnya. Hah? Murah ya? Iya. Harus perlihat selama bulan Desember ini saja. Sebelum ini jumlah penumpang yang masuk itu sekitar 2.000-an dari 4 kapal dan yang berangkat 1.900 dari 4 kapal penumpang, 4 kol. Nah, sementara untuk hari ini KM Lambelu yang datang dari Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun 1.083 dan yang berangkat itu sekitar 150 tujuan Kupang. Mulai ada yang turun, yang datang itu yang melonjak. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mencapai puncaknya pada tanggal 20 Desember 2024. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional, tepatnya di Jakarta, mulai mengalami kenaikan. Beberapa komoditas seperti telur dan minyak goreng sudah mulai naik, sementara daging ayam dan daging sapi masih terpantau stabil. Dan berikut ini laporan jurnalis iNews Jen Cahyani dan juru kamera Rizky Yulianto dari Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, pantauan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Saat ini saya melaporkan dari pasar tradisional Pasar Jaya Senen. Ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, namun juga ada sejumlah bahan pokok yang masih stabil harganya. Dan saya akan tunjukkan di sini bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Ini ada minyak curah ini di harga per kilonya dari yang semula Rp18.000 saat ini Rp21.000. Kemudian ada minyak kita, ini saat ini di harga Rp18.000, namun menurut para penjual masih sulit untuk didapatkan. Kemudian ada telur ayam, ini dia pemirsa, telur ayam per kilonya yang semula Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilogramnya saat ini menjadi Rp30.000 sampai Rp32.000 per kilogramnya. Kemudian untuk harga pokok beras ini meskipun mengalami sedikit kenaikan tidak signifikan dari harga modal, namun penjual sendiri masih menjual eceran di harga yang stabil. Kemudian ada harga beberapa bahan pokok yang masih stabil seperti daging ayam di harga Rp37.000 per kilogramnya dan Rp50.000 per ekornya, dan juga daging sapi di harga Rp130.000 per kilogramnya. Dan kedua harga daging tersebut masih cukup stabil dan juga menurut para pedagang atau penjual nantinya diperkirakan beberapa harga bahan pokok yang masih stabil akan naik nantinya pada saat hari Natal hingga Tahun Baru. Dan meskipun para pembeli tidak mengurangi jumlah belanjaan mereka, namun para penjual berharap harga bahan pokok nantinya tidak akan naik hingga Tahun Baru, dan juga mereka berharap harga bahan pokok atau kebutuhan pokok ini menjadi atensi dari pemerintah agar tidak mengalami kenaikan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Sesaat setelah tiba, Presiden disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di serambi istana. Kedua pimpinan negara bersalaman dan kemudian berjalan beriringan menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan.
Selanjutnya, lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden LCC memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Bad Abdellatih, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan Al-Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan Al-Shemi. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir. Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Masyiakat Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Selain Grand Sheikh Al-Tayeb, sejumlah ulama terkemuka Mesir ikut menyambut. Setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Sheikh Al-Tayeb melanjutkan pertemuan dan diskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan ini diharapkan mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Kita ke informasi selanjutnya. Terkait dengan kunjungan ke Mesir, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo. Dalam kesempatan itu, Prabowo memerintahkan para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang mereka curi. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Pemirsa, di tengah kebijakan kenaikan PPN 12% pada 2025, sejumlah skema insentif atau bantuan sudah disiapkan oleh pemerintah.
Bantuan diberikan tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelas menengah dan UMKM. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% dia tanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk daya listrik hingga 2200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja, khususnya industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Viral di media sosial, video yang merekam saat Pas Pampres diduga mengusir jemaah lain agar Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa sholat di saf paling depan. Pengurus masjid dan Pas Pampres membantah adanya pengusiran dan menyebut petugas hanya merapikan saf salat. Viral di media sosial video saat Pas Pampres menggeser jemaah lain ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat di Masjid Baitur Rahman, Semarang, Jawa Tengah. Video menjadi perbincangan karena sikap Pas Pampres yang dinilai menggeser jemaah lain yang sudah datang terlebih dahulu. Tampak sejumlah pejabat lain yang sholat di dekat Wapres Gibran. Menanggapi video viral tersebut, Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah, Ahmad Daroji, membantah terjadinya pengusiran jemaah. Menurutnya, Pas Pampres merapikan dan menertibkan saf jamaah sesuai dengan fungsi mereka sebagai pengamanan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pihak Pas Pampres juga mengatakan tidak ada pengusiran jemaah, melainkan hanya merapikan dan merapatkan saf agar lebih banyak lagi jemaah yang dapat bergabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Jelang melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024, para pemain timnas mengaku bersyukur karena jeda yang cukup panjang jelang pertandingan. Jelang melakoni laga lanjutan Grup B Asian Cup 2024 kontra Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam sesi kali ini, para pemain timnas menjalani latihan ringan lantaran baru mendarat pada Rabu pagi. Ini merupakan latihan perdana timnas jelang laga penentuan skuad Garuda menuju babak semifinal ASEAN Cup. Salah satu pemain timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur karena jeda istirahat yang cukup panjang. Walaupun agak lelah sedikit ya, banyak pemain lelah kan karena perjalanan cukup jauh juga. Ya, tapi masih bilang sangat baik. Menu latihan hari ini apa? Yang main pertama kemarin yang starting tadi cuma recovery doang, sisanya kayak agak berat dikit sih. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC kembali menunjukkan keperkasaannya di ajang 3 Second Futsal Super Cup 2024. Pada laga final, BTS FC berhasil mengalahkan Black Steel FC dengan skor tipis 3-2. Final 3 Second Futsal Super Cup 2024 antara Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Black Steel FC yang digelar di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit. Kedua tim tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. BTS berhasil membuka keunggulan di babak pertama dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, Black Steel FC semakin meningkatkan tempo permainan dan berhasil unggul 2-0 di awal babak kedua. Namun BTS FC belum mau menyerah. Seluruh kekuatan para pemain dicurahkan untuk membalikan skor menjadi 3-2 dan berhasil memenangkan turnamen pramusim ini. Tak hanya menjadi ajang pramusim, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas Liga Futsal Profesional dan Timnas Futsal Indonesia. Jadi kita di futsal sangat berbangga bahwa banyak pemain-pemain kuat yang ada di timnas yang memperkuat timnas sehingga kita bisa juara di level ASEAN itu berasal dari liga kita yang kuat. Makanya kami ingin fokus ke depan untuk kita transformasi timnas harus kita lakukan dengan fondasi yang kuat, yaitu liga yang kuat. Turnamen ini menjadi bukti bahwa persaingan di dunia futsal Indonesia semakin ketat dengan banyaknya talenta-talenta berkualitas di dalam negeri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.